Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Isnaria Rizky Hayati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Layanan BK. Baiklah, sebelum melanjutkan ke materi kami, kelompok 11 terdiri dari 3 anggota, yaitu Anjani Dwi Utari, Ayumi Widya Kalista, dan Dia Ulfanurita. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama adalah evaluasi program bimbingan konseling. Di sini menurut W.S. Winkel, evaluasi program bimbingan konseling adalah sebuah usaha menilai efisiensi dan juga efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu suatu program bimbingan konseling. Nah, jadi evaluasi program bimbingan dan konseling ini adalah sebuah penilaian yang dilakukan oleh guru pembimbing dari kegiatan yang telah direncanakannya untuk mengetahui efektivitas yang telah dilaksanakan. Nah, di samping itu, evaluasi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan juga kebutuhan peserta didik atau konseli. Nah, di sini tujuan evaluasi itu agar bisa lebih mengembangkan program BK agar sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya ataupun konselinya. Kemudian, membantu guru-guru memperbaiki cara mengajar di kelas. Nah, di sini setelah evaluasi itu dilaksanakan, maka secara tidak langsung guru-guru mengetahui permasalahan belajar yang dialami oleh siswanya, sehingga guru-guru ini nantinya dapat memperbaiki cara mengajarnya di kelas. Nah, kemudian memungkinkan program bimbingan konseling ini dapat berfungsi lebih efektif. Nah, di sini setelah dilaksanakannya evaluasi, sehingga adanya kemungkinan agar program bimbingan dan konseling ini dapat dilaksanakan ke depannya dapat berfungsi lebih efektif lagi. Nah, materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis dari evaluasi. Di sini menurut Suwarjo, jenis evaluasi itu ada dua. Yang pertama evaluasi proses dan yang kedua adalah evaluasi hasil. Nah, evaluasi proses di sini adalah evaluasi yang dilakukan selama proses program bimbingan dan konseling itu dilaksanakan. Sedangkan evaluasi hasil adalah evaluasi terhadap hasil layanan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, sedangkan secara umum itu, evaluasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan BK itu terdiri dari yang pertama, ada evaluasi program. Nah, evaluasi program ini dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan juga kelemahan atau ketidakkeberhasilan suatu program. Kemudian yang kedua, evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberikan umpan balik dari objek yang telah dievaluasi. Nah, yang ketiga adalah evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini dilakukan untuk mengetahui perolehan klien setelah mengikuti layanan BK. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah metode dalam evaluasi bimbingan dan konseling. Nah, metode dalam evaluasi ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah metode survei. Nah, metode survei ini dilaksanakan untuk mendapatkan data. Dalam metode ini juga menggunakan sebuah angket lisan ataupun tulisan. Nah, yang kedua adalah metode observasi. Nah, dalam metode ini menggunakan daftar observasi. Kemudian yang ketiga adalah metode studi kasus. Dalam metode ini menggunakan format di mana memuat aspek-aspek yang akan dipelajari oleh diri seseorang. Dan yang keempat adalah metode eksperimental. Nah, di metode ini menggunakan daftar data yang memungkinkan perbandingan antara kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, di sini Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau
disingkat APKIN, mendeskripsikan bahwa langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah atau instrumentasi. Nah, karena di sini tujuan evaluasi itu adalah untuk memperoleh data yang nantinya diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan, maka seorang konselor harus mempersiapkan instrumen yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi. Nah, di sini pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang akan dievaluasi. Yang pertama adalah tingkat keterlaksanaan program atau pelayanan mencakup aspek proses. Dan yang kedua adalah tingkat ketercapaian tujuan program atau pelayanan. Nah, di sini mencakup aspek hasil. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Di sini, untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Nah, instrumen itu diantaranya ada inventory, angket, pedoman wawancara, ataupun studi dokumentasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, setelah data itu diperoleh, maka nantinya data itu akan dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan program apa saja yang belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah tercapai dan mana yang belum tercapai. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut atau follow up. Nah, di sini berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini meliputi yang pertama memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, ataupun kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedua adalah mengembangkan program dengan cara mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas sebuah program. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayumi. Kepada Ayumi, dipersilahkan. Baik, saya Yumi Widya Kalista. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan program BK. Nah, adapun pengertian dari pelaporan program BK yaitu suatu usaha yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban guru bimbingan dan konseling terhadap pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Nah, laporan ini merupakan deskripsi hasil telaah evaluasi pelaksanaan layanan BK yang berupa akuntabilitas atas keberhasilan, kemajuan, hambatan, maupun status perolehan lainnya sebagai hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam kaitan ini seperti manajemen layanan BK, nah laporan ini bermakna sebagai pemberitahuan ataupun informasi atas hasil-hasil evaluasi, analisis, dan tindak lanjut dari layanan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat laporan program bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Ini mencakup seperti materi layanan, program tahunan, dan program semester dari hasil evaluasi pelaksanaan layanan oleh guru BK ataupun evaluasi kerja. Kemudian melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan program tahunan dan program semester dari hasil tindak lanjut oleh pelaksanaan layanan guru BK. Kemudian dalam laporan ini tergambar sebagai yang pertama kondisi umum hasil pengamatan, yang kedua ada masalah-masalah yang timbul, dan ada juga alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian adapun tujuannya yaitu selanjutnya komponen layanan bimbingan dan konseling ini terdiri atas jenis kegiatan layanan yang dilakukan, waktu pelaksanaannya, sasaran kegiatan layanan, dan juga hasil yang dicapai serta faktor-faktor yang menunjang ataupun menghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian adapun langkah-langkah penyusunan laporan. Nah, pada intinya langkah-langkah penyusunan laporan program BK ini terdiri dari tahap persiapan, proses pengumpulan data, dan tahap penulisan laporan. Nah, adapun dalam tahap persiapan, pada tahap ini harus terjawab beberapa pertanyaan penting. Nah, contoh dari pertanyaannya yaitu seperti hal apa yang akan dilaporkan, mengapa hal itu harus dilaporkan, kapan laporan akan disampaikan, dan data apa yang akan dilaporkan. Nah, terjawabnya beberapa pertanyaan ini, maka akan dapat dirumuskan secara jelas
jelas latar belakang dan masalah laporan, tujuan laporan, target waktu laporan, data yang relevan untuk disajikan, dan sumber-sumber data. Yang kedua yaitu pengumpulan dan penyajian data. Setelah itu, langkah berikutnya adalah pengumpulan dan penyajian data. Nah, data yang diperlukan dalam membuat laporan pelaksanaan program BK ini adalah data-data dan informasi mengenai keterlaksanaan program BK dan ketercapaian tujuan dari program BK itu. Nah, yang terakhir yaitu penulisan laporan. Nah, pada tahap penulisan laporan harus mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara runtut, mudah dipahami, dan enak dibaca. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayumi. Kepada Ayumi, dipersilahkan. Baik, yang ketiga itu adalah tindak lanjut. Jadi pengertian tindak lanjut menurut Hiro Tugiman dalam Purnomo dan Prastyo 2016 yaitu suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketetapan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi program. Tindak lanjut yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan layanan BK yang diberikan. Jadi kegiatan tindak lanjut ini sebagai upaya menuntaskan bantuan, perbaikan, dan pengembangan program BK pada tahun pelajaran berikutnya. Adapun tujuan dari tindak lanjut, yang pertama itu memperbaiki yang masih lemah, kurang tepat, dan kurang relevan dengan tujuan yang dicapai. Jadi dari memperbaiki kinerja konselor dalam memberikan layanan, kurang tepatnya dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, pemilihan yang tepat untuk sumber daya pendukung, serta strategi penyelesaian permasalahan. Dalam desain prosedur dan landasan informasi mengimplementasikan program. Yang kedua itu adalah untuk memastikan kemajuan dan status siswa dalam ruang kelas maupun ekstrakurikuler. Jadi untuk mendapatkan data yang akan kita identifikasi kelemahannya dalam berbagai fase kemajuan sekolah untuk mengetahui bagaimana lulusan dan mengevaluasi efektivitas kegiatan peminatan. Lalu ada mengembangkan program dengan menambahkan atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas layanan atau keefektifan program. Jadi informasi yang diperoleh melalui teknik tindak lanjut dapat digunakan untuk meningkatkan kurikulum dalam merangsang pengajaran yang lebih baik, meningkatkan nilai layanan bimbingan, dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Yang keempat itu sebagai wujud akuntabilitas pelayanan, kejelasan program, proses implementasi, dan hasil-hasil yang dicapai serta informasi yang dapat menjelaskan apa dan mengapa suatu proses dan hasil terjadi atau tidak terjadi. Yang kelima itu, hal yang amat penting dalam akuntabilitas adalah menginformasikan kepada pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan Depdikbud tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan keterlaksanaannya program BK tersebut dalam pelayanan peminatan peserta didik. Oleh karena itu, guru BK, konselor perlu menguasai data dan bertindak atas dasar data yang terkait. Adapun langkah-langkah dari tindak lanjut hasil evaluasi bimbingan dan konseling itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap penetapan program layanan, yang kedua penetapan strategi layanan, dan ketiga perencanaan kegiatan layanan. Yang pertama yakni penetapan program pelayanan BK, yaitu hasil evaluasi menjadi rujukan dalam rangka menetapkan program pelayanan BK yang sesuai. Misalnya untuk menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Kedua, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan dan tindak lanjut sesuai alokasi waktu. Yang keempat, guru bimbingan konseling dapat membuat desain ulang atau merevisi keseluruhan program
atau beberapa dari program yang dianggap belum efektif. Yang kedua itu adalah penetapan strategi layanan. Strategi layanan dalam tindak lanjut antara lain dapat berwujud membuka diri untuk pengembangan sekolah mitra, bekerja sama dengan mitra untuk melayanan referral, mengadakan rapat kerja untuk mengentaskan hambatan, menyusun program perbaikan berdasarkan input atau masukan tahun sebelumnya, dan mengembangkan program yang lebih sesuai dengan harapan anak, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga itu perencanaan kegiatan layanan. Jadi jika evaluasi baik, tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan program dengan target yang lebih tinggi dan kompleks. Guru BK dapat membuat desain ulang atau merevisi keseluruhan program dari beberapa program yang dianggap belum begitu efektif. Jadi, tahapan yang dilakukan oleh konselor setelah evaluasi adalah meningkatkan, yaitu mendesain kembali program bimbingan dan konseling komprehensif yang lebih efektif.